Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanton Rudiansa SPD. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Karimi, Desa Tebung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan best practice dalam rangka memenuhi tugas PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Best practice ini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Nah, berikut ini tampilannya. Tujuan layanan bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Bimbingan klasikal saya menggunakan teknik diskusi kelompok dengan tujuan peserta didik mampu menganalisis, mengkategorikan, menentukan pilihan masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan konseling kelompok saya menggunakan pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku. Tujuannya adalah konseli dapat menganalisis, merencanakan, dan memperbaiki kebiasaan belajarnya di sekolah. Situasi yang melatar belakangi selenggaranya bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Untuk bimbingan klasikal, yang pertama adalah belum memiliki pemahaman yang mantap tentang kelanjutan pendidikan setelah lulus. Yang kedua, peserta didik tidak percaya diri tentang kemampuan berkarir sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, berdasarkan angket AKPD, sebanyak 88,3% peserta didik mengalami kurangnya pengetahuan tentang perencanaan karir. Selanjutnya, latar belakang konseling kelompok. Berdasarkan laporan wali kelas dan data absensi peserta didik, ditemukan bahwa ada beberapa peserta didik yang pulang sebelum waktunya, yaitu pada jam ke-8 dan jam ke-9. Mengapa penting untuk dibagikan? Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam proses layanan bimbingan konseling, yaitu dengan teknik diskusi kelompok. Peserta didik lebih antusias dalam layanan BK sehingga tujuan layan tercapai untuk mengatasi masalah peserta didik. Begitu pula dengan praktek konseling kelompok. Dengan menggunakan pendekatan behavior dan teknik kontrak perilaku, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi para pembaca. Barangkali dapat diterapkan pula dalam kegiatan terkait konseling kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik di sekolahnya. Apa peran dan tanggung jawab dalam praktik ini? Peran guru BK atau konselor tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam mengembangkan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar akademik, karir, pribadi, dan sosial baik dalam layanan bimbingan maupun konseling. Tantangan, tentunya ketika kita memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, kita pasti memiliki tantangan. Di antaranya, peserta didik masih belum terbiasa dengan istilah bimbingan klasikal dan konseling kelompok, sehingga guru BK harus menjelaskan lebih dalam tentang klasikal dan konseling kelompok. Lantas, siapa saja pihak yang terlibat? 1. Kepala madrasah, dosen, dan guru pamong sebagai pembimbing. Yang kedua, peserta didik sebagai sentral dalam proses pemberian layanan. Yang ketiga, guru mapel atas kesediaannya memberikan jam pelajaran untuk digunakan dalam praktek PPL. Yang keempat, guru BK sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan. Aksi. Yang pertama adalah tentunya menyiapkan ruang kelas. Ruang kelas yang saya siapkan adalah ruang kelas 12 IPA 2. Yang kedua adalah menyiapkan ruang konseling. Berikutnya adalah menyiapkan topik layanan. Berikutnya adalah memilih metode dan teknik. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pihak yang terlibat siapa? Saya, guru selaku guru BK atau konselor. Yang kedua adalah peserta didik atau konseli. Selanjutnya sumber daya strategi. Dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, sumber daya atau materi yang saya gunakan adalah yang pertama LCD proyektor, kemudian laptop. Kemudian di masing-masing layanan saya menggunakan lembar evaluasi. Untuk yang di konseling kelompok, saya menggunakan kontrak perilaku karena kontrak perilaku ini adalah bagian dari teknik dari pendekatan behavior. Refleksi hasil dan dampak bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Bimbingan klasikal dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Penggunaan teknik diskusi kelompok efektif dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan. Berikutnya, mencapai tujuan. Peserta didik dapat menyampaikan pendapat, gagasan melalui dinamika kelompok. Selanjutnya, konseling kelompok. Konseling kelompok menggunakan pendekatan behavior dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Teknik kontrak perilaku cukup efektif mengatasi permasalahan peserta didik yang sering pulang sebelum waktunya. Perencanaan tujuan.
Konselor dan konseling merumuskan tujuan dan membuat perencanaan perubahan perilaku yang diinginkan. Faktor keberhasilan di dalam melaksanakan PPL yang pertama adalah jaringan internet yang stabil sehingga tidak terjadi kendala teknik yang berada dalam live Gmeet. Yang kedua, koordinasi yang baik dengan guru mapel atas izin yang diberikan untuk memakai jam pelajaran. Yang ketiga, peserta didik yang bersemangat karena menggunakan teknik atau cara penyampaian gagasan yang inovatif. Yang terakhir, dukungan pimpinan dan Dewan Guru MA Al-Karimi. Bagaimana respon mereka? Pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan klasikal dan kegiatan konseling sudah efektif diterapkan dengan teknik diskusi kelompok. Tampak peserta didik begitu bersemangat dan aktif melakukan setiap kegiatan yang disampaikan oleh guru BK. Demikian video best practice saya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.